Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala marbahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya ingin berbagi ada satu video dari CNBC Indonesia ya. Saya belum melihat juga videonya, saya ingin tahu juga. Cuman saya ingin berbagi dengan kalian guys. Judulnya adalah Contek Malaysia, Dokter Minta Obat dan Alat Kesehatan Bebas Pajak. Sangat masuk akal guys ya, karena itu juga akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien ya, oleh pesakitan gitu. Oke, seperti apa videonya lebih jelasnya kita langsung simak sama-sama aja guys. Sektor kesehatan tentu selain tenaga medis yang tadi juga ada sempat singgung adalah soal alat kesehatan dan juga obat-obatan. Sejauh mana sih urgensi kemandirian terkait dengan alat kesehatan dan juga obat-obatan supaya bisa diproduksi oleh negara kita sendiri, Dok? Ya, menurut kami pertama semua obat dan alkes harusnya mau produksi dalam negeri harusnya free tax, Ya, bebas zero pajak. tax, nggak boleh dipajakin. Karena apa? Betul. Itu kan digunakan untuk orang sakit. Betul. Itu bagian dari human right atau hak asasi manusia. Bagaimana mau dia kaya, mau dia miskin, kalau dia sakit butuh obat itu masuk suruh bayar pajak. Betul. Dalam bentuk PPN. Itu harus zero dulu. Setelah itu mendapat insentif pajak khususnya yang produksi di dalam negeri. Ada alat kesehatan yang memang nggak bisa diproduksi di dalam negeri, belum siap. Contoh CT scan, MRI dan lain-lain. Itu nggak masalah, itu impor. Tapi kalau misalnya alat habis pakai yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu harus diproteksi atau mendapat insentif pajak, tax holiday dan lain-lain. Itu akan berkembang gitu loh. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya seperti ini, malah kita lebih senang impor padahal dalam negeri sudah bisa produksi. Boleh impor bagi yang dalam negeri belum bisa produksi. Tapi kalau yang sudah bisa produksi harus beli di dalam negeri, bahkan harus diberikan insentif seperti di Malaysia sama, mereka zero pajak juga seperti itu. Juga obat-obatan kalau di Indonesia lebih mahal 3 sampai dengan 5 kali lipat. Ya ini benar nggak sih sebenarnya kalau di lapangan, Dok? Yang terjadi apakah seperti itu? Ya mungkin memang kata-kata 3 sampai 5 kali lipat tuh benar-benar quite shocking gitu ya, mencengangkan ya pastinya. Dan menurut saya kita sendiri sebagai praktisi di rumah sakit gitu ya, di manajemen rumah sakit itu kan sebagai kasarnya garda terakhir ya sebelum layanan itu diberikan kepada pasien. Dan mungkin yang pertama saya mau bahas adalah dari segi negara-negara lain gitu ya. Mungkin yang banyak sekali dibahas oleh pemerintah kita terutama itu disoroti adalah salah satu negara yaitu Malaysia. Tetangga kita. Ya, tetangga kita gitu kan. Kenapa Malaysia? Karena memang ada satu artikel mungkin di sekitar tahun 2019 yang sempat pernah menyatakan bahwa Malaysia itu bisa menjual harga obat-obatan sekitar 50% lebih murah daripada global average, ini global average di seluruh dunia. Dan Malaysia ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita gitu kan untuk kita perhatikan karena Malaysia merupakan salah satu destinasi populer bagi masyarakat Indonesia, pasien Indonesia berobat ke sana. Dari 180 triliun yang Pak Jokowi sempat sampaikan dari Indonesia ke luar negeri, medical tourism, salah satu porsi terbesarnya adalah di Malaysia, gitu kan. Alasannya mungkin banyak dan salah satunya itu adalah harga obat yang lebih murah atau pengobatan yang lebih murah. Dan mungkin salah satu yang sangat menarik karena belum lama ini, beberapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu CEO atau owner rumah sakit Malaysia yang banyak orang Indonesia berobat di sana. Dan beliau dengan sangat bangganya menyatakan bahwa kalau di Singapura untuk suatu tindakan atau paket tindakan itu mereka jual umpamanya itu $9 di Singapura, di Indonesia umpamanya $6, Indonesia masih lebih murah daripada Singapura. Di Malaysia mereka yakin mereka bisa jual seharga $4 katanya. Jadi mereka sangat meyakini itu dan itu menurut saya menjadi suatu hal yang quite surprising ya karena berarti mereka tahu itu adalah keunggulan dari mereka gitu kan. Harga itu menjadi keunggulan dari mereka. Dan mungkin alasannya itu banyak gitu ya untuk hal ini bisa terjadi juga. Kalau kita berbicara tentang obat-obatan dan alkes mungkin itu dua hal yang Pak Jokowi juga Pak BGS sering sampaikan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat bahwa obat itu terdiri dari beberapa jenis. Itu bukan hanya satu yang kita bilang 3 kali 5 kali lipat itu obat apa sih sebenarnya gitu ya.
Yang pertama kita ada obat namanya generik, gitu ya. Obat yang sudah tidak ada patennya kita buat namanya generik. Terus ada nomor 2 adalah obat Me Too, yang itu artinya adalah yang dulunya obat paten, tetapi patennya sudah habis. Lalu industri-industri di Indonesia membuat obat itu dengan merek-mereknya mereka sendiri, gitu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah obat paten, ya. Dan alkes itu adalah hal yang berbeda, itu adalah alat-alat medis, kesehatan dan sebagainya lainnya. Dan alasan harganya itu bisa mungkin lebih mahal itu variatif tentunya. Biasanya jatuhnya berarti lebih mahalnya yang di patennya, Dok? Ya, itu ada di paten itu ada alasan tertentu. Kenapa paten itu alasannya berbeda-beda tergantung kategorinya nih. Kalau kita berbicara tentang paten, itu kita berbicara tentang impor. Karena kita tidak bisa memproduksinya itu sendiri karena memang sudah dipatenkan di luar ya. Berarti kalau kita berbicara tentang impor, kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan dengan impor. Salah satunya misalnya adalah tarif kita. Itu kan tarif impor di Indonesia mungkin memang rangingnya itu sekitar ada yang 0% sampai 25%. Tapi 0% hanya untuk sebagian mungkin vaksin-vaksin yang memang untuk public health ya. Tapi kebanyakan 5% ke atas. Gitu. Dibandingkan dengan mungkin negara tetangga kita di Malaysia yang hampir semua obat-obatannya itu hampir tidak kena tarif impor sama sekali. Nah, tarif impor ini ditambah lagi dengan PPN yang dulu 10% sekarang menjadi 11%. Oke guys, jadi benar ya. Jadi di Malaysia itu memang pajak soal alat kesehatan dan obat itu memang dibebaskan guys. Jadi layanan kesehatan oleh fasilitas pemerintah itu dibebaskan pajaknya. Sedangkan untuk layanan kesehatan untuk swasta itu dia dikenakan pajak 6% guys. 6% ini jika diberikan kepada pasien asing ya. Tapi untuk pasiennya misalkan orang Malaysia, dia akan tetap bebas pajak guys. Ya, jadi ini ada perlindungan ya untuk warga lokal, itu untuk warga negara sendiri itu benar-benar diutamakan gitu guys. Selama kamu memang memiliki ID card warga Malaysia, kamu tercatat sebagai warga Malaysia, maka keuntungan akan kamu dapatkan ketika kamu memang sakit itu ya. Kamu akan diutamakan gitu guys. Ini juga termasuk pelayanan alternatif ya, pengobatan alternatif ya. Di Indonesia banyak nih pengobatan alternatif juga ditampung, juga diberi fasilitas itu ya. Jadi mungkin ketika dokter umum belum ada kesembuhan atau gimana, lalu lari ke pengobatannya alternatif yang lain, itu juga ternyata di backup gitu guys. Anda free juga. Pengenaan pajak 6% ini saya rasa juga salah satu hal yang cerdik yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya, karena banyak sekali orang-orang yang dari luar negara ya, termasuk Indonesia juga akhirnya berobat ke Malaysia. Mereka memakai fasilitas dan juga tenaga-tenaga dari Malaysia. Menurut Kementerian Keuangan Malaysia, seperti yang dilansir dari media lokal The Star, langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dengan meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pajak. Ditambahkan pula bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kualitas jaring pengaman sosial tanpa membebani rakyat secara berlebihan, guys. Nantinya penyedia layanan ini wajib mendaftar jika nilai kena pajak dari layanan mereka itu mencapai RM 1,5 juta dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Ya, ini kabar baik untuk rakyat Malaysia tentu, tapi untuk rakyat selain Malaysia mungkin ini agak membebani juga ya. Karena selain yang ditekan ini adalah pelayanan kesehatan dari pihak swastanya itu sendiri, karena mereka mungkin harus menambah harga. Harga itu bukan hanya dari alat kesehatan, bukan hanya dari obatnya, tapi juga dari pelayanannya mereka juga kan jadi harus ditambahkan gitu guys. Mungkin bagi rakyat asing, bagi warga negara asing yang ada di Malaysia, ya mungkin harus merogoh kocek lebih ini ya, lebih besar lagi mungkin guys. Kan di layanan kesehatan itu ada dua ya, ada layanan dari pemerintah, ada layanan kesehatan dari swasta ya. Nah, untuk layanan kesehatan dari pemerintah, baik warga Malaysia atau warga non-Malaysia, non-citizen, itu bebas pajak. Bebas pajak guys, untuk layanan kesehatan pemerintah. Sedangkan untuk layanan kesehatan swasta, ya sebelum Juli 2025, itu warga Malaysia bebas GST. GST itu Good and Service Tax. Dan warga asing juga bebas GST. Sedangkan sejak Juli 2025 kemarin, untuk layanan kesehatan swasta, untuk warga Malaysia bebas SST, karena setelah Juli ini GST dirubah guys, jadi SST ya, Sales and Service Tax gitu. Sedangkan untuk warga asing atau non-citizen itu SST ada dikenakan pajak 6% jika dalam setahun sudah mencapai 1,5 juta ya untuk pelayanan kesehatan swasta ini guys. Jadi harus ada laporannya juga gitu. Sedangkan untuk obat esensial, warga negara Malaysia bebas pajak. Untuk warga non-Malaysia juga sama, dibebaskan pajaknya. Sedangkan untuk obat non-esensial, warga Malaysia sekarang setelah Juli itu tidak dikenakan pajak. Nah, sedangkan untuk swasta, untuk warga non-Malaysia tetap dikenai pajak jika tidak esensial ya.
Oke guys, saya rasa ini sangat penting ya untuk sesuatu hal yang memang dirasa khasiatnya atau manfaatnya banyak untuk masyarakat. Itu saya rasa jangan terlalu banyak mencari keuntungan di situ ya. Pemerintah saya rasa sudah tahu ya mana yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, benar-benar dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat. Saya rasa di situ ada peran pemerintah untuk bisa memudahkan atau menekan harga agar bisa diakses oleh masyarakat luas, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutamanya masyarakat negara itu sendiri gitu. Mungkin dalam jangka waktu dekat ini dampaknya atau efeknya belum sangat terasa ya, mungkin ya, karena masih Juli, masih baru banget, dan saya rasa juga sosialisasi masih perlu juga digalakkan ya untuk kalangan masyarakat yang jauh dari media sosial, mungkin seperti B40 atau M40. Saya rasa harus aktif juga pemerintah gitu dalam hal ini. Dan mungkin dampak untuk rakyat asing ya yang mungkin ingin berobat ke Malaysia, saya rasa juga akan ada sedikit pertimbangan mungkin dengan adanya kenaikan SST ini, pajak ini. Kalau 6% mungkin kalau untuk pengobatan yang long term ya, yang mungkin dalam jangka waktu tertentu yang lama, atau mungkin dia intens selama setahun itu dia harus berobat beberapa kali ke Malaysia, ya mereka harus pikir-pikir ulang gitu, karena untuk pengobatan tertentu mungkin yang memerlukan alat kesehatan yang canggih ya, yang teknologi yang bagus, serta obat-obatan yang memang yang mahal, saya rasa itu akan sangat berpengaruh besar ya, karena nanti kan kenaikan pajak 6% ini bukan hanya ke barangnya juga gitu, saya rasa juga nanti ke servisnya juga kan, karena ini kan SST itu sales and service juga kan. Cuman saya nggak tahu apakah ini masih dalam penjajakan atau masih dalam tahap uji coba ya kebijakan ini, atau sudah final. Mungkin kalian di Malaysia bisa juga memberitahu saya guys tentang hal ini ya. Dan bagaimana dampaknya? Apakah kalian sudah merasakan dampaknya atau masih belum terasa dampaknya bagi kalian semua? Dan sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.